Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat di kitab Amsal pasal yang ke-14 dan Amsal pasal yang ke-16. Sekarang kita lihat dulu di Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di Amsal 16 ayat 25 juga berbicara hal yang sama. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Kenapa kok jalan itu disangka lurus? Karena jalan itu menurut orang yang melihat jalan itu jalan yang paling benar. Jalan itu bagus. Tapi tidak taunya di ujungnya membuat yang berjalan melewatin jalan itu ngalami maut, ngalami kematian yang kekal. Sama seperti kehidupan kita, banyak di antara kita ini seringkali bertindak, bersikap menurut cara pandangnya sendiri. Bukan cara pandang Tuhan. Kalau kita ini bertindak, bersikap menurut cara pandang kita sendiri yang kita anggap benar, tidak taunya di ujungnya akan mendatangkan kehancuran. Cara kita mendidik anak pun juga sama. Kalau kita ini sudah terima didikan dari orang tua kita, dicoba kita terapkan ke anak kita, yang kita anggap benar, ternyata didikan kita ini membuat anak kita bukan malah berubah menjadi baik, malah hidupnya ngawur. Atau cara pandang tentang ngadepin masalah persoalan, cara hal apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita anggap benar, tetapi tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, ujungnya malah membuat kita ini terpeleset, jatuh, bahkan mengalami kehancuran. Berapa banyak di antara kita ngambil keputusan kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, melakukan segala sesuatu menurut cara pandang kita, yang kita anggap baik dan benar, dan ujungnya malah menghancurkan. Ujungnya malah membuat kita mengalami kehidupan yang babak belur, ruwet, kacau. Karena ternyata hidup kita itu bukan ngikutin pola pikir kita sendiri, bukan ngikutin cara pandang kita sendiri. Hidup kita ini punya aturan, punya cara, punya ritme. Kalau kita pingin berhasil, kalau kita pingin sukses, kalau kita pingin ngalami kemenangan, ya kita ngikutin caranya Tuhan. Karena yang menciptakan kehidupan kita ini adalah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Artinya Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Setiap orang punya tujuan masing-masing berbeda. Makanya perlu memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Ngerti kenapa aku diciptakan, untuk apa, dan aku harus mesti ngapain. Karena yang paling tahu tentang diri kita adalah pribadi Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau menjalani hidup tanpa engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa engkau ngerti tujuan hidupmu diciptakan untuk apa, bahkan engkau jalanin hidup maumu sendiri, bisa dibayangkan ujung dari kehidupanmu apa? Tidak bermakna, tidak bernilai, hanya menjalankan sekedar hidup. Akhirnya ketemu problem, muter-muter dalam masalah yang sama. Hidup merasa tidak berharga, hidup merasa tidak bernilai, hidup hanya menjalankan rutinitas kehidupan, nggak jauh beda dengan layaknya orang yang tidak kenal Tuhan. Padahal kalau Tuhan ciptakan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Untuk kita kenal tujuan itu, kita harus bergaul intim dengan Tuhan, kita harus kenal pribadi Tuhan, supaya setiap langkah yang kita putuskan, semua langkah yang kita perbuat, keputusan apapun, perbuatan apapun, itu sejalan seperti yang Tuhan mau. Semakin hari, semakin tentunya menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya memuaskan semua keputusan kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini kita yang nggak ngerti apa-apa dan mulai memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, mulai membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan akan ajarkan banyak hal. Tuhan itu yang tahu detail seluruh kehidupan kita. Dia tahu sampai kedalaman pikiran, semuanya lah. Apapun yang kita alami, Dia mengerti, Dia mengetahui, karena Dia yang menciptakan kita. Kalau kita ini setiap hari ya, mulai belajar kenal kebenaran, mulai belajar berdoa, tanya sama Tuhan,
mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan, Engkau ciptakan aku, punya maksud dan tujuan. Tuhan, singkapkan kebenaran, supaya setiap langkahku ini ujungnya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, memberitakan kemasyuran-Mu. Hidupku ujungnya sampai ke destinasi yang Kau tetapkan dalam hidupku. Bapak Ibu bisa bayangkan hidupmu, tambah hari tentunya tambah berarti. Tentunya hidupmu tambah hari tambah menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya hidupmu tambah hari tambah memiliki makna. Tapi bayangkan kalau hidup Bapak Ibu hanya dihabiskan hanya sekedar memuaskan emosimu, hanya mementingkan kepentinganmu, hanya mementingkan harga dirimu, hanya mementingkan egomu. Bapak Ibu bisa bayangkan kau menjadi orang yang sangat egois, mudah marah, mudah tersinggung, hanya pentingin kepentinganmu sendiri, gak peduli dengan tujuan Tuhan, gak peduli dengan tujuan hidupmu. Yang penting engkau nyaman, engkau hidup enak, tapi ya gak bermakna, gak bernilai, bahkan gak jadi berkat bagi siapapun juga. Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan yang model seperti itu. Akan membosankan, akan sangat bikin bosen dan jenuh, gak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Makanya banyak orang ya, saya temukan ketika saya konselingin orang, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ada beberapa orang jenuh dengan hidupnya sendiri, rasanya kok hidup gak bermakna dan bernilai. Kenapa kok seperti itu? Karena gak tahu siapa yang ciptakan dia gak kenal siapa yang ciptakan dia dan tujuan apa ketika diciptakan oleh Tuhan dalam hidupnya, sehingga kehidupannya yang jalani rutinitas saja. Makanya mulai hari ini, setiap orang percaya itu harus ngerti tujuan Tuhan. Kalau enggak, hidupmu akan jenuh dan membosankan. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Padahal Tuhan ciptakan bangsa Israel punya maksud dan tujuan. Tapi karena dia nggak memiliki pengenalan yang benar dengan kebenaran, pengenalan yang benar dengan Tuhan, mereka hidup semaunya sendiri. Dan berulang kali ini terjadi loh. Berulang kali ini kejadian. Dan kita lihat di Hakim-Hakim 21 ayat ke-25 juga dikatakan hal yang mirip. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, hidup kita ini nggak bisa ngikutin pandangan kita loh. Pikiran kita, ego kita. Kita disuruh ngampunin aja berat kok. Enak aja, dia kan yang salah. Saya harus berbuat apa? Saya temukan banyak hal, banyak kasus dalam permasalahan rumah tangga. Ketika ada suami istri yang, atau mungkin salah satu pasangannya yang tidak bertobat, dan salah satu pasangan itu datang kepada saya untuk konseling, ya tentunya yang datang kepada saya ajarin kebenaran bagaimana harus bersikap seperti firman. Dan ada orang yang nurut, di sisi lain juga ada orang yang ngelawan. Kok enak saja kok saya yang harus berubah, kenapa nggak pasangan saya dan lain sebagainya. Ya karena kita yang ngerti kebenaran, kita yang harus berubah. Seperti Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama, kita yang ngerti kebenaran, kita harus memimpin orang yang jatuh di dalam dosa itu dalam roh lemah lembut. Kita yang ngerti kebenaran, kita harus hidupin kebenaran tanpa menuntut orang lain. Ini enggak mudah untuk ngampunin, untuk belajar murah hati, belajar menabur pun tidak mudah. Karena apa? Karena di dalam diri kita ini cenderungnya untuk mementingkan kepentingan kita, mengutamakan diri kita sendiri, ada ego yang di dalam diri kita. Padahal Tuhan ciptakan kita ini punya maksud dan tujuan. Tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui sikap, tindakan, perbuatan, perkataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau hanya fokus pada dirimu sendiri, engkau akan menjadi orang yang sangat egoisnya luar biasa. Saya perhatikan ada orang yang fokus pada dirinya sendiri, orang itu egois sekali loh. Nggak peduli dengan pasangannya, nggak peduli dengan orang lain, boro-boro peduli dengan kehendak Tuhan. Bisa dibayangkan, kamu akan menjadi orang yang berbuat benar menurut cara pandangmu sendiri. Menurut cara pandangmu sendiri. Di Mazmur 86 ayat yang 11, tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ini penting sekali.
Tapi kan tidak mudah untuk orang seperti ini berjalan dalam ketetapan Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau. Ini juga terjadi dengan apa yang dialami oleh Yerobeam. Padahal Yerobeam ini sudah diomongin oleh Tuhan, kalau engkau hidup menurut jalan dan ketetapan Tuhan, engkau akan menikmati janjinya. Coba kita akan lihat ya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja yang 11 nanti Bapak Ibu bisa baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan ngerti apa yang saya sampaikan ini. Di ayat yang ke-34. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Daud hidup dalam ketetapan Tuhan. Salomo bikin dosa, di ujungnya dia bertobat. Tetapi nanti setelah Salomo meninggal, setelah keturunannya Salomo, baru kerajaan itu terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. 10 suku ada di utara dan 2 suku, Yerusalem dan Benyamin, ada di selatan, yang sampai hari ini jadi suku Israel, atau yang kita sebut orang Yehuda sebenarnya, atau Yahudi sampai hari ini. Nah, karena perbuatan ini, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-35 ngomong, tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Anaknya siapa? Yang dimaksud adalah anaknya Salomo. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, yang telah kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Karena perbuatan Daud yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan ngomong, tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku. Hebat nggak? Karena perbuatan Daud, Tuhan ingat loh, Tuhan tetapkan bahwa keturunannya ada sampai hari ini. Kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang digendaki hatimu dan menjadi raja itu atas Israel. Ayat yang ke-38, dan jika engkau mendengar segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, ini lengkap sekali apa yang diperintahkan Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan membangun bagimu suatu keluarga yang teguh, dan kubangun bagi Daud, dan akan ku memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Ini dijanjikan kepada Yerobeam. Bapak Ibu nanti selidiki di seluruh kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja. Karena Yerobeam ini mendapat jatah yang ditetapkan Tuhan harusnya besar, tetapi karena yang diperbuatnya itu selalu jahatnya luar biasa di hadapan Tuhan, jatah itu hilang loh. Akhirnya yang menerima bukan Yerobeam, malah Rehabeam, yang sampai hari ini keturunannya ada di Israel. Bapak Ibu, makanya kalau Tuhan tetapkan kita menjadi orang pilihannya, kita harus hidup menurut jalannya, melakukan apa yang benar di matanya, mengikuti segala ketetapan dan perintahnya. Kita akan mengalami namanya kemenangan. Sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Hidup sesuai dengan apa yang firman katakan. Makanya Bapak Ibu nggak akan bisa ngerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran kalau Bapak Ibu nggak belajar ngerti firman, nyelidikin kebenaran dan hidup dalam ketetapan Tuhan. Apalagi hanya sekedar Kristen yang agamawi, minggu ke gereja tapi nggak ngerti isi firman, nggak ngerti kebenaran. Hidup maumu sendiri, bertindak semaumu sendiri ketika ngadepin masalah yang dicari hamba Tuhan. Sebenarnya cari hamba Tuhan juga nggak masalah. Tapi harusnya kalau engkau ngerti kebenaran, ya belajar tentang firman step by step. Kekristenan itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan mengerti kebenaran dan menghidupin kebenaran.
bukan datang sekedar ibadah tanpa ngerti apa-apa. Kalau hanya sekedar datang ibadah tidak mengerti apa-apa, ketika engkau menghadapi masalah, tekanan, goncangan, kamu nggak tahu apa yang harus kamu perbuat, hidupmu limbung, ngalami kekacauan, kalau keputusanmu salah akan mendatangkan kehancuran. Makanya mulai hari ini harus belajar ngerti firman, bertumbuh ke arah Kristus, menjadi orang Kristen yang dewasa, yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu berkemenangan. Tuhan mau dalam setiap langkah kita berjalan sesuai jalan yang ditunjukkan, melakukan yang benar di matanya, dan mengikuti ketetapannya. Dan ujungnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, anak cucu kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat semua yang kita perbuat di masa lalu, yang babak belur, yang stres, yang ruwet, yang rumit, coba, kenapa penyebabnya? Apakah kita sudah sejalan dengan firman? Atau kita berjalan semau kita sendiri? Atau kita ini sudah belajar menyenangkan Tuhan? Atau kita berbuat semau kita sendiri? Kita harus belajar dari semua kegagalan di masa lalu. Hidup kita harus berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hidup kita harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Sehingga perjalanan hidup kita itu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hidupmu babak belur, ruwet, kacau, menderita terus-terusan, kekurangan terus-terusan, mana mungkin jadi berkat? Hidupmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kok kita ini hidup berkemenangan dalam segala hal. Dalam segala hal aspek kehidupan kita. Dalam perkara rohani, dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, Tuhan mau kita ini beranjak setiap hari, bertolak dari iman satu pada iman yang lain, from glory to glory, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain yang semakin besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau perjalanan hidupmu kacau terus, ruwet terus, jatuh terus dalam dosa. Hanya ribut, sibuk, meributkan hal-hal yang sepele yang tidak esensial, nggak punya nilai buat kerajaan Allah. Hanya ribut di area itu terus. Engkau nggak akan mengalami pertumbuhan secara rohani dan Tuhan tidak akan pernah bawa engkau dalam level yang berbeda loh. Karena prinsip kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Kalau dalam perkara kecil aja, dalam perkara yang sederhana kamu nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri, berjalan hanya memikirkan keuntunganmu sendiri, egomu sendiri, hawa nafsumu sendiri, tanpa peduli dengan tujuan Tuhan dalam hidupmu, apa yang terjadi? Hidupmu tidak akan mengalami sesuatu yang harusnya kamu terima. Tuhan tetapkan jatah yang gede pada setiap orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam ketetapannya. Di 2 Tawarik dikatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, sedang mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Benar nggak didapatin ada orang yang bersungguh hati? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini menjadi salah satu yang di pemandangan Tuhan, orang yang bersungguh hati, hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam ketetapannya, ngikutin cara kerjanya, ngikutin ritmenya. Kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hidup kita pastinya diubahkan setiap hari. Karakter kita juga diubahkan. Semakin hari semakin nyenengin hati Tuhan. Semakin hidup memiliki kepekaan yang dalam dengan Tuhan. Ketika kita mulai berjalan di luar kehendak Tuhan, tentunya Roh Kudus templak dan teguran kita tetap balik. Setiap hari kita lakukan hal seperti itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda setiap hari. Dan tentunya Tuhan akan limpahi kuasa, otoritas, urapan, hikmat. Karena didapatin menjadi orang yang setia dengan perkara kecil, tentunya kerajaan Allah lihat, ini orang bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau Bapak Ibu hari ini masih suka ribut, berantem, di media sosial ribut, di lingkungan keluarga berantem, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, masih dikuasain ego, masih dikuasain hawa nafsu, hidup ngawur,
ngikutin kehendakmu sendiri, dan kamu pikir kehendakmu itu adalah paling benar, jalan yang lurus, ternyata di ujungnya engkau akan menuai kebinasaan. Hari ini meski belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, kekristenan itu ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Jalan bersama Tuhan bukan jalan mau kita. Bertindak, bersikap, berpikir seperti yang Tuhan mau, bukan seperti kita mau. Perjalanan hidup kita akan dibawa dalam kehidupan, dalam level yang berbeda. Semakin hari, kita akan mengalami sesuatu yang ilahi. Kehidupan kita akan terus mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupan kita akan mengalami sesuatu yang ilahi. Perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan menuju kebesaran. Menuju kebesarannya. Bapak Ibu, kita harus ngikutin pola pikir kerajaan Allah. Bukan ngikutin pola pikir kita. Pola pikir orang rata-rata hari ini ngikutin cara pandangnya orang dunia. Padahal dunia hari ini dikuasain oleh roh jahat. Kalau kita ngikutin pola pikir dunia, cara pandang dunia, apa yang terjadi? Akan mengalami kehancuran. Akan mengalami kekacauan. Ini dalam segala hal. Dalam segala hal. Setiap langkah kita harus tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, kita ini kan masih hidup daging, Pak. Kita kan masih hidup dalam dunia yang penuh godaan dan lain sebagainya. Justru itu kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kalau kita belajar berjalan pakai kekuatan kita sendiri, pakai pola pikir kita sendiri, pakai kemampuan dan pengalaman kita sendiri, kita akan gagal. Kita butuh Roh Kudus yang akan membimbing kita berjalan setiap hari dalam kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Dari urapan satu pada urapan yang lain. Dari berkat satu pada berkat yang lain. Berjalan menuju kebesaran Tuhan. Pola pikir kita bukan pakai pola pikir nenek moyang kita, atau orang tua kita yang gak kenal Tuhan, atau pola pikir dunia, tapi pakai pola pikir kerajaan Allah. Ini yang perlu diselaraskan. Kenapa Bapak Ibu perlu dimentorin? Kenapa Bapak Ibu perlu dimuridkan? Kenapa Bapak Ibu perlu belajar firman? Bangsa Israel berbuat menurut apa yang benar sesuai dengan pandangannya sendiri karena tidak ada raja. Raja di zaman perjanjian lama itu yang menetapkan ketetapan. Rajanya salah, rakyatnya ikut salah. Rajanya hidup benar, seluruh rakyatnya hidup takut akan Tuhan. Hari ini orang mesti ngomong begini, kan saya bisa langsung sama Tuhan, Pak. Saya nggak perlu pembimbing, saya nggak perlu mentor, saya bisa langsung sama Yesus. Kalau Bapak Ibu berdoa memang langsung sama Yesus. Tetapi di Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang 11, Alkitab katakan Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, para penginjil, para gembala, para guru, tujuannya untuk membangun, membuat orang-orang nih, tubuh Kristus itu bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Kita perlu dimuridkan. Saya perlu dimuridkan kok. Sampai hari ini saya dimuridkan. Sampai hari ini saya dimentorin. Saya punya mentor, saya punya guru. Saya belajar terus. Di sisi lain saya gali firman. Saya renungin firman. Saya baca firman setiap hari. Saya berdoa, saya bangun keintiman setiap hari dengan Tuhan. Saya luangkan waktu berdiam diri dalam hadirat Tuhan setiap hari. Saya lakukan itu. Sesibuk apapun saya belajar duduk diam di kaki Tuhan. Karena saya butuh Tuhan. Ketika saya duduk diam di kaki Tuhan, saya ingin kenal isi hatinya. Supaya langkah saya ini tepat seperti yang Dia mau. Saya ngerti ritmenya, cara kerjanya. Dan ujungnya saya didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Saya butuh Tuhan. Saya seperti sebuah handphone yang ketika dicolok dengan sumber daya listrik akan ngecas ketika saya duduk diam di kaki Tuhan. Saya butuh Tuhan kok setiap hari. Saya tidak bisa pakai kekuatan saya sendiri. Saya butuh urapan yang baru setiap hari. Saya butuh firman setiap hari. Ketika saya belajar firman, ketika saya berdoa, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Ketika saya belajar firman, saya kasih makan manusia roh saya. Bukan untuk ngutbahin Bapak Ibu. Makanya setiap orang harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hubungan yang legalistik, yang agamawi.
Ya aku orang Kristen, aku minggu meski ke gereja. Tapi kehidupanmu hari-hari gak memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan. Seperti hubungan suami istri, punya surat nikah di catatan sipil, diberkatin di gereja. Tapi kalau setiap hari gak punya hubungan, membangun keintiman, kau misunderstanding dengan pasanganmu. Pasanganmu ngomong apa, kamu tanggapannya apa. Sering salah, sering ribut. Tapi kalau diomongin setiap hari, bangun keintiman, semua masalah persoalan bisa diselesaikan berdua. Dalam kehidupan kita pun hari ini, kita butuh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kita butuh duduk diam di kaki Tuhan dalam hal apapun. Gak bisa kita hidup pakai kekuatan kita sendiri, pakai pengalaman kita sendiri, karena kita merasa bisa dan merasa mampu. Ujung dari kehidupanmu akan babak belur, kacau dan ruwet kok. Kita perlu Tuhan. Dan kita perlu berjalan di jalan yang ditetapkan Tuhan setiap hari. Di ujungnya kita akan didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya. Kita didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Amin. Kekristenanmu harus dibangun setiap hari dengan pribadi Tuhan sendiri. Belajar firman, renungin firman, hidupin firman, praktek firman. Dan kau harus bangun keintimanmu dengan Tuhan setiap hari. Perjalanan hidup akan mengalami pertumbuhan, ngalami sesuatu yang semakin diubahkan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dampaknya besar sekali. Apa yang Bapak Ibu perbuat, apa yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, dasarnya hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Kau akan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab sekali loh. Kau menjadi orang yang bisa dipercaya sekali dalam hal apapun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu didapati menjadi orang yang bisa dipercaya, kau bangun bisnis, kau bangun usaha, kau bangun pelayanan, kau bangun apapun. Orang melihat ketulusan dan kemurnian hatimu, ujungnya engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Bahkan sampai hari ini pun kita lihat ada orang yang menurut cara pandangnya sendiri, berjalan semaunya sendiri, tapi lihat ujung dari kehidupannya apa, seperti apa nanti. Terlihat dari mana mulai sekarang? Dari buahnya saja. Kalau jalanmu itu benar sesuai dengan ketetapan Tuhan, buahmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau hari ini jalanmu ini jauh dari ketetapan Tuhan, buahmu kelihatan aja. Lihat dari perilakumu sehari-hari seperti apa. Karena apa yang kita perbuat ini menunjukkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Reaksimu dalam menghadapi masalah, hadapin tekanan, menunjukkan kamu itu siapa sebenarnya di hadapan Tuhan. Berjalan mulai hari ini bergantung sama Tuhan. Minta disingkapkan kebenaran. Minta dipimpin setiap hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Engkau akan menikmati sesuatu yang ilahi. Makanya Alkitab katakan, apa yang nanti kita lihat, kita nikmatin, kita akan tercengang di hadapan Tuhan. Kalau kita setia dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Dan aku percaya setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, diubahkan Tuhan, dan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap orang yang terus hari ini sedang memiliki pergumulan, sedang struggle, Tuhan bimbing, Tuhan arahkan, Tuhan luruskan langkahnya, biar berjalan dalam ketetapan-Mu. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, jadi seperti aku doakan dan katakan, biar kehendak-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu.
Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu. Inimiana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Kau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu.
tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasihi ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus.
pulang bawa berkat ini dan anugerah melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan, God bless you.